Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang sudah support dan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya. Semoga teman semua selalu diberi keberkahan, kenikmatan, kemakmuran dari Tuhan semesta alam. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Pencipta yang telah memberi kita kepercayaan untuk hidup di alam semesta ini, dan juga memberi kita banyak keberkahan, kenikmatan, dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Dan juga jangan lupa kepada leluhur-leluhur kita. Tanpa leluhur, kita juga tidak akan ada di alam semesta ini. Dan hormat serta bakti juga kepada guru-guru kita, sesepuh, bini sepuh, yang sudah banyak memberi pencerahan pada perjalanan hidup kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keilmuan spiritual. Banyak orang-orang yang turun ke jalan demi untuk menguasai sebuah keilmuan. Ada yang meninggalkan keluarganya, datang satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga sampai melupakan kewajiban yang sebenarnya, yaitu memberi kemakmuran pada anak dan istri ataupun kedua orang tuanya, bisa dibilang di sini pada keluarganya. Bahkan ada juga yang sampai melupakan dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri, kesehatannya, hanya untuk mendapatkan sebuah keilmuan. Kalau kita sering bertemu orang-orang yang sedang laku di jalan, pastilah di saat ditanya mereka ingin mencari apa, yang mereka cari pastilah jati diri, guru sejati, rasa sejati, sedulur papat limo pancer. Itu pasti sering kita dengar dari mereka, sehingga mereka mau berjalan keluar dari rumah hanya untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut. Nah, di sini saya akan bahas tentang ilmu-ilmu tersebut, agar kita tidak usah keluar jauh-jauh untuk menguasai ilmu-ilmu ini. Yang pertama, jati diri. Jati diri, rasa sejati, guru sejati. Ini sebenarnya kan sudah ada dalam diri kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Orang-orang yang mencari itu sebenarnya mereka belum sadar dengan dirinya sendiri, sehingga mereka kebingungan ke sana ke sini
untuk menguasai keilmuan ini. Apabila kita ingin mengetahui jati diri kita, sebenarnya itu sudah tidak perlu puasa, tidak perlu tirakat, tidak perlu mantra, tidak perlu jalan ke sana ke sini. Kita cukup sadar diri. Dari mana asal kita? Raga kita ini tercipta dari ibu pertiwi mana? Siapa orang tua kita? Kita dilahirkan di negara mana? Apa bahasa kita? Apa budaya kita? Apa tradisi kita? Apa pedoman hidup kita? Karena setiap negara pasti berbeda, setiap wilayah pasti berbeda. Dan tatanan, budaya, bahasa itu merupakan ciri khas, bisa dibilang jati diri. Ini pasti beda-beda satu dengan yang lainnya. Negara satu dengan negara lain beda-beda. Tatanannya pun pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Jangankan negara, desa satu dengan desa lain itu sudah beda. Wilayah satu dengan wilayah lain itu sudah beda. Di saat kita mau menyadari ini, ya pastinya kita tahu jati diri kita itu sebenarnya kita ini dari mana asalnya. Nah, sekarang ini banyak yang bingung tentang jati diri. Karena apa? Tidak sadar mereka semua. Lebih membanggakan orang lain, lebih membanggakan ajaran lain, lebih membanggakan tradisi budaya lain daripada miliknya sendiri. Itulah yang kenapa menyebabkan hilangnya jati diri. Ngakunya orang Jawa, tapi dilihat kok kayak bukan. Kok bahasanya lain. Kok tata caranya nggak seperti orang Jawa. Pakaiannya juga kayaknya bukan orang Jawa. Inilah. Karena apa? Malu dengan jati dirinya sendiri. Yang itu yang membuat lupa diri. Karena kunci untuk mengetahui jati diri yaitu satu, kesadaran diri. Orang kalau sadar diri, tahu diri. Kalau tahu diri, mawas diri. Di saat sadar diri, tahu diri, mawas diri, di situ akan ketemu namanya jati diri. Ketemu silsilahnya. Ketemu terah keturunannya. Ini tentang jati diri. Terus ada lagi yang dicari, guru sejati. Nah, guru sejati itu sebenarnya kan sudah ada di hadapan kita masing-masing. Dari mana kita kecil lahir, dari jabang bayi yang lahir kita tidak bisa apa-apa. Di situ kita tahu agama, kita tahu kitab, kita tahu nama Tuhan, kita tahu nama tumbuhan, kita tahu nama hewan, kita tahu huruf. Akhirnya kita bisa berbicara. Nah, guru yang pertama itu kan orang tua kita. Kita bisa makan, ini minum, ini sakit, ini itu kan dari orang tua semuanya. Bahkan keyakinan kita saat ini itu dari orang tua kita. Yang diberikan sejak kecil. Apakah kita pernah bebas memilih keyakinan? Enggak, itu karena dari kecil sudah diajarkan.
Nah, guru yang paling sejati adalah orang tua kita, yang bisa membuat kita sampai saat ini. Yo raga kita, yo pengetahuan kita, itu sumber awalnya itu dari orang tua kita. Jadi kita tidak bisa apa-apa, sekarang tahu apa-apa. Itu orang tua kita. Dan tidak perlu dibayar dan tidak bermahar. Namanya guru sejati kok. Yang benar-benar guru yang mengawali pengetahuan kita. Terus ada lagi yang mencari rasa sejati. Nah, rasa sejati itu kan sebenarnya sudah ada dalam diri kita juga. Yang dibilang sejati itu yang bener, rasa, sak benere rasa iki sing piye to? Ya yang sudah kita rasakan saat ini. Gula manis, kopi pahit. Kalau luka sakit, itu kan rasa sejati. Bagaimana bisa kita rasakan, orang lain juga merasakan sama. Tidak kita gula manis, yang lain pahit, yang lain masam, yang pahit, itu belum sejati. Itu sudah sejati semuanya. Nah, kenapa orang wirawiri ke sana ke sini hanya untuk memahami keilmuan ini? Karena apa? Ya bingung dengan dirinya sendiri. Nah, dari kebingungannya itu mereka mencari yang namanya pembimbing, pencerah. Nah, yang mencerahkan sendiri juga belum paham. Akhirnya apa? Disuruh berjalan ke sana ke sini untuk mengembalikan kesadaran dirinya. Nah, perjalanan itu sebenarnya kan itu untuk mengembalikan kesadaran dirinya. Tetap nanti kembalinya ke awal. Sadar diri, tahu diri, mawas diri, jati diri. Akhirnya semua juga tahu dan mengenal Gustinya akhirnya. Nah, ilmu ini yang sangat dicari orang spiritual pada umumnya, yang sebenarnya sudah ada pada diri kita masing-masing. Makanya untuk kita yang sering wirawiri atau kemana-mana, cobalah renungkan kembali ke diri sampean sendiri, pahami diri sampean sendiri, baca dirimu sendiri, kaji dirimu sendiri. Jangan mudah hanya melihat orang lain. Jangan mudah hanya menilai orang lain. Tapi sekali-kali ngoco neng awakmu dewi-dewi. Apakah kamu sudah bagus? Apakah kamu sudah bertemu yang sebenar-benarnya yang dinamakan kesejatian dalam dirimu? Nah, itu kalau sudah ketemu ya kamu tidak usah wirawiri. Nah, daripada wirawiri sebenarnya dengan kembali ke diri sendiri juga ketemu semuanya. Nah, itu tergantung yang membimbingnya. Nah, ini buat teman-teman semua hanya edukasi, hanya untuk motivasi buat teman-teman semuanya. Daripada apa? Kita selalu kebingungan ke sana kemari gitu. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam kebahagiaannya.